Halo, pagi teman-teman. Kali ini saya akan membagikan 10 tugas dari HR Manager. Job desk-nya seperti apa. Oke, dari 10 tugas ini wajib dilakukan oleh seorang HR Manager. Nah, kalau tidak melakukan ini, berarti bukan seorang HR Manager yang baik, gitu ya. Dibilang bolim. Oke, kali ini saya membagi 10 tugas HR Manager. Yang pertama adalah melakukan rekrutmen, training, dan staff development. Ya, kenapa ya? Pasti ya seorang HR manager harus mempunyai jadwal untuk rekrutmen tanpa diminta oleh user, owner, kemudian line bisnis line manager bisnis otomatis harus punya jadwal rekrutmen. Ya emang tugasnya seperti itu, harus punya schedule yang jelas. Yang berikutnya adalah setelah merekrut, menempatkan orang sesuai dengan eh, minat, interestnya, kemudian latar belakang pendidikan. Jangan jadi tolim. Bayangkan kalau kita salah menempatkan orang, ingat tubuh kehancurannya. Dan terakhir adalah staff development. Setelah kita tempatkan ya kita kembangkan. Jadi minimal kita memiliki jadwal schedule training yang setiap bulannya itu yang jelas, yang tepat waktu seperti apa. Yang berikutnya adalah memastikan kesejahteraan karyawan. Jadi jangan sebagai seorang HR manager, Pak, kapan nih tim saya punya mobil operasional? Kapan nih Pak tim dari line manager bisnis punya operasional? Apa punya mobil operasional? Kalau kayak gitu semua orang juga bisa. Nah, bagaimana seorang HR manager itu berpikir, Pak, bagaimana nih kita bisa mengefisienkan cost budget di organisasi kita sehingga kita bisa alokasikan untuk yang namanya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, itu baru seorang HR manager yang luar biasa top. Yang berikutnya adalah memikirkan pensiun dan benefit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengapprove job desk dari yang diajukan oleh user dan pastikan validitasnya, apa namanya, tugas tanggung jawab utama, tujuan dari pekerjaan itu jelas, siapa melakukan apa, kemudian keterampilannya dibutuhkan apa, dia berhubungan dengan siapa aja, dia juga jelas seperti itu. Tugas seorang HR manager adalah memvalidasi dan mengapprove dari job desk yang diajukan oleh masing-masing user. Yang berikutnya adalah menjaga kesehatan, safety, dan kesejahteraan karyawan. Welfare otomatis ya ini, karena biasanya seorang HR manager itu sebagai apa ya namanya ya, pemegang tangan dari seorang owner. Biasanya dekat dengan owner. Kenapa? Karena dia akan menjaga keselamatan, kesehatan kerja karyawan dan kesejahteraan karyawan. Itu menjadi tupoksi dari seorang HR manager. Yang berikutnya adalah mengendalikan proses training. Jadi seorang HR manager harus mampu membuat training need analysis yang berdasarkan root cause dari masalah di organisasi atau masalah individual, gap kompetensi. Nah, itu dibuat yang namanya program pengembangan individu karyawan IDP setiap tahunnya, dan itu secara bergulir sesuai dengan alur proses dari performance management system. Pertama penilaian awal tengah tahun, yang kedua ada penilaian akhir tahun. Itu menjadi tugas seorang HR manager. Oke, jangan sampai pengendalian proses training ini semua orang mengajukan training ya, semua lini manager mengajukan training dari anak buahnya. Oh Pak, butuh training ini, butuh ini, bener yakin ini sesuai dengan ininya pengembangan individunya nggak? Kita harus punya apa namanya, gambaran masing-masing dari gap kompetensi dari karyawan. Camkan itu. Yang berikutnya adalah memonitor performa karyawan. Otomatis saya sudah sampaikan tadi bahwa kalau di setiap organisasi bisnis itu pasti namanya punya penilaian uh, tengah tahun dan akhir tahun. Jadi tugas dari HR manager adalah mengumpulkan, mengkolek dari bukti-bukti dari performa di setiap departemen atau divisi. Yang berikutnya adalah memberikan edukasi kepada para line manager tentang administrasi kepegawaian ataupun hukum-hukum dari kepegawaian berdasarkan undang-undang ketenaga kerjaan. Itu pasti harus diedukasi. Nah, berikut adalah menempatkan seseorang di tempat yang tepat. Tadi setelah direkrut harus kita tempatkan the right man on the right place. Oke, okay? Yang sampai zolim. Yang berikutnya adalah negosiasi fasilitas dan benefit apabila kita sudah mendapatkan calon kandidat yang tepat. Seperti itu, dari segala proses, baik itu sesuai dengan keinginan user dan juga sesuai dengan kualifikasi yang telah kita tetapkan. Oke, saya ulangin 10 tugas dari HR manager. Yang pertama, melakukan rekrutmen, training, dan staff development. Yang kedua adalah memastikan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, memberikan pensiun dan benefit. Yang keempat adalah meng-approve job desk dan memvalidasi memastikan job desk dari user. Yang kelima, menjaga kesehatan, safety, dan kesejahteraan karyawan. Yang keenam adalah mengendalikan proses training, jadwal training, setiap bulannya ada jadwal training. Berikutnya adalah memproses dan memonitor performa karyawan. Yang berikutnya adalah memberikan edukasi para manajer tentang hukum-hukum ketenagakerjaan, baik SOP, policy, prosedur, dan PKB, perjanjian kerja bersama. Yang berikutnya adalah menempatkan seseorang di tempat yang tepat, dan terakhir adalah melakukan fasilitas negosiasi fasilitas benefit.
Kembali lagi di channel berikutnya, perhatikan setiap ada updatean mengenai sharing-sharing di bidang pengembangan diri dan bisnis. Jangan lupa subscribe channel Evi dan Indra. Tunggu update berikutnya guys. Jangan lupa share ya apabila bermanfaat. Thank you.